Hanya 8 menit, Indonesia berguncang. Insiden siaran yang meledakkan rating dan dipuji seluruh negeri. Hanya dalam 8 menit, seluruh Nusantara terguncang. Sebuah keajaiban yang tercipta dari video yang tak sengaja tayang karena insiden siaran. 43,7%. Angka ini membuat seluruh stasiun televisi di Indonesia gempar. Ini bukan rating final Piala Dunia, bukan pula pidato kenegaraan presiden. Semua ini berawal dari sebuah insiden siaran. Video yang salah tayang itu hanyalah sebuah rekaman berdurasi 8 menit yang menampilkan pemandangan sebuah desa di pedalaman Indonesia. Namun begitu video itu mengudara, seluruh saluran telepon di negeri ini seakan lumpuh. Seorang kakek menonton televisi sambil menangis seperti anak kecil. Tolong, saya mohon, putar lagi video itu sekali lagi. Bagaimana mungkin pemandangan sebuah desa di pedalaman, tanpa dialog yang dipahami semua orang, bisa membuat jutaan orang yang terpisah ribuan kilometer meneteskan air mata. Kekuatan masa lalu yang telah memudar, namun masih dijaga erat oleh sebuah desa kecil di Indonesia. Apakah itu? Ini adalah kisah tentang sebuah kesalahan kecil di sudut kota Makassar yang melintasi batas-batas pulau dan menciptakan keajaiban setelah hampir 70 tahun. Sebuah kisah yang terdengar seperti fiksi, namun benar-benar nyata dan mengharukan. Mari kita mulai. Halo, nama saya Kartika. Saya bekerja sebagai penanggung jawab program di sebuah stasiun TV lokal di Makassar. Sekarang, saya akan menceritakan kisah malam yang mengubah hidup saya sepenuhnya. Malam itu, tanggal 21 April, pukul 23.45, alarm tiba-tiba berbunyi dari perangkat siaran utama kami. Data untuk program dokumenter Harimau Sumatera yang dijadwalkan tayang pukul 00.00 ternyata rusak. Lebih parahnya lagi, perangkat cadangan juga ikut macet. Waktu yang tersisa sebelum siaran hanya 15 menit. Tidak ada cukup waktu untuk mencari program pengganti. Dengan panik, saya mencari-cari folder arsip darurat. Saya menemukan sebuah video berdurasi 8 menit dengan nama file Alam Pedesaan. Tanpa sempat memeriksa isinya, saya langsung memuatnya ke sistem siaran. Malam itu adalah malam libur panjang Hari Kartini. Jadi saya pikir toh penontonnya tidak akan banyak. Orang-orang kota besar pasti sedang berlibur keluar kota. Dan yang tersisa hanyalah orang-orang seperti saya yang tidak punya tujuan. Tepat pukul 00.00, video itu mulai tayang. Awalnya, yang muncul adalah pemandangan desa yang damai. Saya pun merasa lega dan hendak mengambil minum. Saat itulah, sekitar 3 menit kemudian, saya terperangah melihat monitor. Di layar, puluhan orang sedang menanam padi bersama-sama di sawah. Ini bukan dokumenter alam, sudah terlambat. Jika saya menghentikannya di tengah jalan, insiden siaran ini akan semakin kentara. Saya memutuskan untuk membiarkannya tayang. Namun, semakin saya menonton, perasaan aneh yang hangat mulai menjalari hati saya. Orang-orang di dalam video itu terlihat begitu bahagia. Meskipun itu adalah pekerjaan berat yang bisa membuat pinggang patah, mereka saling melempar canda dan tawa. Seorang kakek mengajari pemuda cara menanam bibit padi, sementara ibu-ibu bekerja sambil menyanyikan lagu daerah. Yang paling mengejutkan adalah saat waktu istirahat. Mereka duduk melingkar di atas tikar, berbagi makanan yang mereka bawa dari rumah, saling menawarkan lauk pauk, menepuk punggung satu sama lain sambil berkata, "Ayo, semangat, sedikit lagi." Meskipun bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa daerah, ada teks terjemahan di bagian bawah layar. Namun, lebih dari itu, suasana hangatnya begitu terasa. Saya terpaku menatap layar. Saya yang lahir dan besar di kota, tidak mengerti mengapa pemandangan itu terasa begitu familiar dan kurindukan. Karena pemandangan itu persis seperti gambaran Indonesia zaman dulu yang selalu diceritakan oleh nenek saya. Dulu itu, Tika, kata nenek, tetangga itu sudah seperti keluarga. Kalau ada yang sakit, satu kampung membantu. Waktu panen, semua orang bekerja bersama-sama. 8 menit pun berakhir. Saya sempat termenung sejenak, lalu segera menyiapkan siaran berikutnya. Toh tidak akan banyak yang menonton siaran tengah malam, pikir saya. Namun belum sampai 5 menit, telepon di kantor mulai berdering. Awalnya hanya 1 atau 2, tapi tak lama kemudian telepon berdatangan tanpa henti. Saat saya mengangkatnya, saya mendengar hal-hal yang luar biasa. Tadi itu video apa? Kakek saya menonton itu sambil menangis sesenggukan. Itu seperti suasana kerja bakti di zaman Orde Baru dulu. Tolong putar lagi, itu di daerah mana? Kenapa mereka terlihat begitu bahagia? Sambil menerima telepon, saya masih tidak percaya. Bagaimana mungkin begitu banyak orang menonton TV di tengah malam, apalagi saat libur panjang? Yang lebih mengejutkan adalah reaksi mereka. Sebagian besar telepon datang dari orang-orang tua,
dan hampir semuanya berbicara dengan suara serak menahan tangis. Seorang nenek berkata, 60 tahun yang lalu, kampung nenek juga seperti itu. Bekerja bersama, makan bersama, saling menolong. Nenek rindu sekali masa-masa itu. Kakek yang lain berkata, anak muda sekarang, siapa yang tinggal di sebelah rumahnya saja tidak tahu. Melihat video itu, saya teringat masa lalu, dan dada saya terasa sesak. Saya bingung, tetapi ada sesuatu yang hangat mengalir dari lubuk hati saya. Video 8 menit yang tidak sengaja saya putar ternyata telah menyentuh hati begitu banyak orang. Terlebih lagi, video itu berasal dari negeri sendiri, yang menampilkan budaya yang mulai terlupakan. Telepon tidak berhenti berdering, bahkan setelah lewat pukul 01.00 dini hari. Saat itulah, sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Panggilan itu dari wakil direktur stasiun, Pak Hartono. Kartika, ada apa ini? Sistem penghitungan rating kita error. Tidak mungkin rating di jam selarut ini bisa mencapai 31%. Napas saya seakan berhenti. 31%? Mengingat rating normal di jam tayang ini tidak sampai 0,3%, angka itu berarti kenaikan lebih dari 100 kali lipat. Saya segera memeriksa sistem rating. Benar saja, dari pukul 000 hingga 0008, rating melonjak secara vertikal dan mencatat angka 31,2%. Pak Hartono, ini bukan error. Angka ini nyata. Sampai sekarang pun telepon permintaan siaran ulang masih terus berdatangan. Pak Hartono berkata akan segera datang ke kantor. Sementara itu, saya merasa harus menonton ulang video itu dengan lebih saksama. Saya harus tahu apa sebenarnya yang telah menggetarkan hati masyarakat Indonesia. Saya memutar ulang video itu dari awal. Kali ini, saya mengamatinya adegan demi adegan. Di layar, sekejap muncul teks. Desa Adat Sesean, Toraja Utara. Ternyata video dari Sulawesi. Di tengah sawah yang diselimuti kabut pagi, warga desa mulai berdatangan satu persatu. Tua, muda, semua ikut serta. Yang mengesankan adalah cara mereka bekerja. Para pemuda berada di barisan depan, melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga, sementara para orang tua di belakang membawa kotak bibit atau menyiapkan minuman untuk istirahat. Anak-anak kecil pun ikut membantu dengan membawa teko-teko kecil. Tanpa disuruh, semua orang seakan tahu peran mereka masing-masing. Lalu, ada sebuah adegan yang benar-benar luar biasa. Seorang pemuda tergelincir dan jatuh di lumpur sawah. Semua orang berhenti bekerja, menghampirinya, dan membantunya berdiri. Lalu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Pemuda itu pun bangkit sambil tersenyum malu, dan seorang ibu memberinya handuk. Saat itulah saya sadar. Ini bukan sekadar video tentang kegiatan bertani. Ini adalah potret sebuah komunitas yang saling peduli dan menjaga satu sama lain. Video ini menunjukkan sesuatu yang sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia, sesuatu yang kini telah hilang. Sesuatu yang disebut gotong royong. Puncak dari video itu adalah saat makan siang. Mereka menggelar tikar di bawah naungan pohon beringin besar, duduk melingkar, dan mengumpulkan makanan yang mereka bawa dari rumah di satu tempat untuk disantap bersama. Ada nasi bungkus, ikan asin, sambal terasi, dan sayur urap. Kehangatan itu begitu terasa bahkan hanya dari layar kaca. Ada satu adegan yang paling saya ingat. Seorang nenek melihat seorang pemuda yang sedang makan, lalu mengambil sepotong ayam dari bekalnya dan meletakkannya di atas nasi pemuda itu. Makan yang banyak, biar kuat kerjanya nak. Dari raut wajahnya saat berulang kali menambahkan lauk, tanpa perlu teks terjemahan pun, ketulusan hatinya begitu terasa. Saat itu, telepon kembali berdering. Kali ini dari pusat layanan pemirsa stasiun kami. Ibu Kartika, gawat, server kita bisa jebol. Akses ke situs web kita membludak. Semua orang heboh ingin menonton video itu lagi. Saya segera mengambil keputusan. Pukul 01.30 dini hari, saya akan menyiarkan ulang video yang sama. Ini adalah hal yang mustahil dalam keadaan normal, tetapi situasinya luar biasa. Begitu teks pengumuman siaran ulang tayang, dering telepon mulai mereda. Pasti semua orang sudah bergegas ke depan televisi mereka. Saya pun memantau perubahan rating sambil menatap monitor. Pukul 01.30, angka-angka itu mulai melonjak gila-gilaan. 35%, 40%, dan akhirnya berhenti di 43,7%. Rekor rating tertinggi di jam tayang larut malam. Bukan, ini rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penyiaran di Indonesia. Namun, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Setelah video selesai, para penonton mulai berdatangan langsung ke stasiun TV. Meskipun sudah lewat pukul 02.00 dini hari, orang-orang mulai berkumpul di depan gerbang utama. Sebagian besar adalah orang tua,
Bahkan ada seorang kakek yang datang menggunakan tongkat. Petugas keamanan menelepon dengan panik. Ibu Kartika, sekarang di lobi ada beberapa orang berkumpul. Jumlahnya terus bertambah. Mereka semua bilang ingin bertemu dengan orang yang membuat video itu. Mau tidak mau, saya turun ke bawah. Saat memasuki lobi, pemandangan yang luar biasa terhampar di depan mata saya. Begitu banyak orang menatap saya dengan mata berbinar-binar. Seorang nenek meraih tangan saya dan berkata, "Terima kasih, Nak. Sungguh, terima kasih. Kamu sudah mengingatkan kami pada sesuatu yang telah kami lupakan." Seketika dada saya terasa sesak. Sejujurnya, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya tidak sengaja memutar video yang salah. Namun, fakta bahwa kesalahan itu menjadi sesuatu yang begitu berarti bagi banyak orang rasanya sulit dipercaya. Orang-orang mulai menceritakan kisah mereka masing-masing. Seorang kakek yang teringat masa mudanya saat bekerja di perkebunan di Jawa. Seorang nenek yang teringat festival panen di kampung halamannya di Sumatera. Saat itu Pak Hartono tiba. Melihat pemandangan di lobi, ia terdiam dengan mulut ternganga. Lalu, ia berbisik kepada saya, "Kartika, ini bukan sekadar insiden siaran, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi." Belakangan saya baru tahu, video itu adalah sumbangan dari seorang pengusaha perantau, beberapa tahun lalu yang merindukan kampung halamannya. Video itu tersimpan di folder darurat, dan takdir seolah menuntun saya untuk menemukannya. Kata-kata Pak Hartono benar. Keesokan harinya, stasiun TV kami berubah menjadi medan perang. Telepon tak henti-hentinya berdering, wartawan berdatangan, dan penonton terus mengalir masuk. Yang pertama menghubungi kami adalah koran lokal. Dari Harian Fajar, kami ingin meliput keajaiban rating tadi malam. Dari Kompas, apa sebenarnya video itu? Kami ingin menganalisis mengapa penonton begitu antusias. Saya tidak tahu harus berkata apa. Untuk mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah kesalahan, situasinya sudah terlalu besar. Masalah yang lebih besar menanti. Begitu Direktur Utama, Pak Wijoyo, tiba di kantor, beliau langsung memanggil saya. Saat saya memasuki ruangannya, suara dingin menyambut saya. "Kartika, jelaskan. Bagaimana bisa kamu menayangkan video dari arsip tanpa verifikasi?" "Mohon maaf, Pak. Ada error di perangkat, dan saya harus segera mencari penggantinya." "Apa itu bisa jadi alasan?" "Siaran punya tanggung jawab publik. Bagaimana jika ada masalah dalam video itu? Apa yang dikatakan direktur benar. Saya hanya bisa menunduk pasrah." Namun saat itu sekretarisnya masuk dengan tergesa-gesa. "Pak, laporan rating sementara sudah keluar. Rating siaran ulang tadi malam secara nasional mencapai 43,7%. Ekspresi Pak Wijoyo berubah. Rating setinggi itu hanya bisa dicapai saat final Piala Dunia atau pidato kenegaraan Presiden. Lalu, telepon dari kantor pusat di Jakarta masuk. Stasiun TV nasional ingin mendapatkan video itu. Situasi berbalik 180 derajat. Ini bukan lagi kesalahan stasiun TV lokal, melainkan menjadi perhatian nasional. Pak Wijoyo menghela napas. Untuk sementara, cari tahu asal-usul video itu secara akurat. Periksa juga masalah hak ciptanya. Tiba-tiba telepon berdering lagi. Kali ini dari tempat yang lebih tak terduga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. "Kami ingin bekerja sama terkait video kebudayaan Toraja yang ditayangkan tadi malam." Jantung saya berdebar kencang. Apakah ini akan menjadi masalah antar instansi? Namun, kata-kata petugas itu selanjutnya membuat saya lega. "Jangan khawatir, Bu. Justru kami ingin mengucapkan terima kasih. Berkat video itu, minat terhadap budaya lokal meningkat drastis. Jika memungkinkan, kami ingin bertemu dan berdiskusi." Sore itu, saya mengunjungi kantor Dinas Kebudayaan. Kepala Bidang Kebudayaan menyambut saya dengan hangat. Video itu adalah bagian dari program dokumenter yang diproduksi oleh dinas kami beberapa tahun lalu, berjudul Desaku Permataku. Soal hak cipta, jangan khawatir. Kami sudah menghubungi tim produksi, dan mereka justru sangat senang. Saya terkejut. Benarkah? Padahal kami menayangkannya tanpa izin. Mereka juga terkejut bahwa budaya gotong royong di Indonesia bisa memberikan inspirasi sebesar ini. Bahkan, mereka ingin menyediakan seluruh seri program ini dengan teks terjemahan bahasa Indonesia untuk disiarkan. Saat itu saya baru mendengar istilah itu disebut secara formal. Pejabat itu menjelaskan, gotong royong adalah tradisi kerja sama komunal di Indonesia. Warga desa saling membantu pekerjaan satu sama lain tanpa upah saat musim sibuk, seperti menanam padi atau membangun rumah. Ini bukan soal uang, melainkan pertukaran tenaga. Hari ini saya membantumu, besok kamu membantuku. Setelah mendengarnya,
Saya sadar itu sangat mirip dengan sistem kerja bakti di masa lalu. Bahkan mungkin lebih manusiawi dan hangat. Pejabat itu melanjutkan, sebenarnya, di Indonesia sendiri, budaya seperti ini sudah mulai luntur. Itulah sebabnya, kami membuat program dokumenter seperti ini untuk mengabadikan tradisi. Kami tidak pernah menyangka akan mendapat respon sebesar ini saat meninggalkan kantor dinas. Banyak hal yang saya pikirkan. Meskipun berawal dari kesalahan, rasanya ini bukan sekadar kebetulan. Sebuah desa kecil di Indonesia telah menunjukkan sesuatu yang sangat dirindukan oleh bangsanya sendiri. Saat kembali ke stasiun, situasinya semakin gawat, atau mungkin lebih tepatnya, fenomenal. Papan buletin di situs web kami penuh dengan komentar hingga servernya jebol, dan di depan stasiun masih banyak orang berkumpul. Lalu, sebuah berita yang lebih mengejutkan datang. Stasiun TV nasional di Jakarta secara resmi memutuskan untuk menyiarkan video itu ke seluruh negeri. Namun, ada syaratnya. Saya harus datang langsung ke Jakarta dan menjelaskan fenomena ini. Saat itulah, sebuah telepon dari tempat yang tak terduga masuk. Dari paguyuban warga transmigran keturunan Jawa di Lampung. Halo, dengan Ibu Kartika, kami adalah keturunan generasi ketiga dari transmigran Jawa. Kami menelepon setelah melihat siaran tadi malam. Transmigran. Orang-orang Jawa yang setelah kemerdekaan dipindahkan secara paksa atau sukarela ke pulau-pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan untuk meratakan populasi dan menggarap lahan baru. Saya tahu keturunan mereka banyak tersebar di luar Jawa, tapi tidak menyangka akan mendapat telepon seperti ini. Di tengah hutan belantara Sumatera, kakek nenek kami bertahan hidup dengan semangat gotong royong. Mereka harus saling membantu jika ingin selamat. Karena itu, saat melihat video tadi, kami semua menangis. Suara di seberang telepon terdengar bergetar. Hidung saya terasa perih. Bagi mereka, video itu bukan sekadar pemandangan desa, melainkan cerminan dari cara hidup dan kearifan bertahan hidup leluhur mereka. Ketua paguyuban itu memberikan sebuah usulan. Di Lampung, masih ada sesepuh keturunan Jawa yang mengingat tradisi gotong royong. Jika stasiun TV mau meliput, kami bisa menunjukkan budaya Jawa yang hidup di tanah Sumatera. Saya segera melaporkan usulan itu kepada direktur. Pak Wijoyo, yang tampaknya sadar bahwa fenomena ini tidak bisa dianggap remeh, berkata, "Buatlah program khusus." Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya melihat pemandangan yang aneh. Di taman kompleks apartemen saya, orang-orang berkumpul, membawa makanan masing-masing dan membaginya. Seorang ibu menyapa saya. Nonton siaran itu kan? Kami pikir, kenapa kita tidak coba juga? Masing-masing bawa sedikit makanan, lalu makan bareng. Ternyata seru. Ya, sebuah video berdurasi 8 menit telah menciptakan perubahan. Di tengah kota yang dingin, sebuah kehangatan kecil mulai menyebar. Keesokan harinya, saya mempelajari materi yang saya terima dari Dinas Kebudayaan. Ada seluruh seri Desaku Permataku, dan di antara episode-episode itu, sebuah video khusus menarik perhatian saya. Sebuah program dokumenter berdurasi 45 menit, berjudul Aroma Rendang Pusaka. Saya memutar video itu. Kali ini, latarnya adalah sebuah rumah gadang tua di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tokoh utamanya adalah seorang nenek berusia 74 tahun bernama Nenek Rohana, yang telah membuat rendang warisan keluarganya selama lebih dari 50 tahun. Video dimulai dengan proses persiapan. Pukul 5 pagi, Nenek Rohana menyalakan api di tungku besar di halaman rumahnya. Sambil bergumam, ia berkata, "Sudah waktunya memasak rendang lagi. Cucu-cucuku di rantau. Kalau tidak dikirimi ini, makannya tidak lahap." Pukul 6, para tetangga perempuan mulai berdatangan satu persatu. "Uni Rohana, kelapa tahun ini bagus-bagus ya?" "Iya, cuaca sedang bagus. Ayo minum teh dulu sebelum mulai." Pemandangan para ibu yang duduk melingkar sambil minum teh terasa begitu akrab. Namun, dari percakapan mereka, saya tahu ini bukan sekadar memasak rendang. "Anak bungsuku di Jakarta tidak bisa pulang lebaran. Katanya anaknya demam. Makanya, aku mau buat rendang lebih banyak untuk dikirim." "Oh, begitu. Kalau begitu, kita bantu lebih banyak. Anggap saja untuk cucu sendiri." Sikap mereka yang menganggap masalah orang lain seperti masalah sendiri sangat mengesankan. Saat proses memasak rendang dimulai, seluruh lingkungan seakan bergerak. Para pria membawa kayu bakar dan memarut kelapa, para menantu perempuan menyiapkan bumbu, dan para nenek mulai mengaduk santan di kuali besar. Anak-anak pun ikut membantu. "Inilah tradisi kami di Minang," kata Nenek Rohana ke arah kamera. "Tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus bersama-sama, baru rasanya enak." Makan siang yang disajikan pun luar biasa. Ada gulai ayam, sambal lado, dan daun singkong rebus.
Suasana makan bersama sambil duduk melingkar itu terasa seperti sebuah perayaan. Sambil menonton video ini, saya semakin mengerti mengapa masyarakat Indonesia begitu tersentuh. Ini bukan sekadar memasak. Ini adalah sebuah festival cinta dan kebersamaan. Saat sedang menonton, telepon berdering. Dari Direktur Kartika, kantor pusat di Jakarta sudah memutuskan. Jumat malam pukul 19.00, di jam tayang utama, kita akan menyiarkan program khusus berjudul Jati Diri Nusantara. Kamu yang jadi produsernya. Saya terperangah. Jam tayang utama, dan saya produsernya. Namun, Direktur bersikeras. Kamu yang memulai ini. Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Soal liputan keturunan transmigran itu juga sudah disetujui. Pergilah ke Lampung. Setelah menutup telepon, saya termenung. Sebuah kesalahan bisa menjadi program sebesar ini. Saat itu, telepon berdering lagi. Kali ini nomor tidak dikenal. Halo, saya Olga, keturunan generasi ketiga dari transmigran di Kota Bumi, Lampung. Saya lihat di berita nasional. Heboh sekali ya soal video gotong royong itu. Iya, benar. Tapi bagaimana Anda tahu nomor saya? Nenek saya yang menyuruh menelepon. Nenek saya dulu ikut program transmigrasi dari Jawa, dan beliau bilang, dulu mereka juga sering memasak gudeg bersama-sama. Suara di seberang telepon terdengar bergetar. Di tengah kereta barang yang membawa kami ke Sumatera, tidak ada nangka atau santan yang layak. Tapi kalau ada sedikit bahan, kami tetap membuatnya. Itu yang menyelamatkan kami, kata nenek. Beliau ingin sekali cerita itu disampaikan. Sambil mencatat, air mata saya mengalir. Makanan itu bukan sekadar hidangan. Ia adalah simbol perjuangan, harapan, dan kampung halaman. Dalam perjalanan ke Lampung, saya mempelajari sejarah transmigrasi. Fakta bahwa ratusan ribu orang Indonesia dipindahkan ke pulau-pulau lain di tengah kondisi yang serba terbatas. Orang-orang yang bertahan hidup di lingkungan yang keras. Saat tiba di Lampung, Ketua Paguyuban menyambut saya. Ibu Kartika, selamat datang. Para sesepuh kami sudah menunggu. Saat tiba di balai desa, puluhan kakek nenek sudah berkumpul. Salah satu nenek yang paling tua berdiri. Saya Mbah Sutinah, yang paling tua di desa ini. Umur 93 tahun. Waktu pindah ke sini, saya masih muda. Mbah Sutinah mengeluarkan album foto tua. Foto-foto yang sudah menguning. Ia menunjuk salah satu foto. Ini foto tahun 1965 di Lampung. Lihat, semua orang kurus kering kan? Tapi kami tetap memasak bersama. Orang-orang di foto itu memang hanya tinggal tulang berbalut kulit. Tetapi mereka berkumpul di sekitar tungku darurat yang digali di tanah. Jangankan daging, sayuran saja susah. Nangka, singkong, apapun yang bisa didapat kami masak. Tapi rasanya tetap rasa masakan Jawa. Rasa itu mengingatkan kami pada kampung halaman. Nenek lain di sebelahnya menyambung. Waktu kami memasak, para tetangga orang Lampung asli awalnya melihat dengan heran. Tapi lama-lama mereka ikut makan. Enak ya, kata mereka. Sambil mendengar cerita mereka, saya merasa ada benang merah yang menghubungkan gotong royong, memasak rendang, dan sejarah para transmigran. Semangat untuk berbagi dan saling menolong dalam kondisi ekstrem. Itulah yang membuat mereka bertahan. Hari ini, kami mau memasak khusus, usul Mbah Sutinah. Kami ingin menunjukkan cara kami memasak kepada orang-orang di seluruh Indonesia. Bahan-bahan yang disiapkan memang berbeda dengan yang ada di Jawa. Ada singkong, pepaya muda, dan rempah-rempah lokal. Namun, tangan-tangan para nenek itu begitu terampil. Nah, begini cara mengaduknya. Bumbunya harus pas. Jelas mereka satu persatu. Di sebelah mereka, para keturunan generasi muda mencatat sambil belajar. Generasi kami tidak pernah diajari dengan benar, kata seorang wanita berusia 40-an. Kami berusaha menjadi orang Sumatera dan meninggalkan semua yang berbau Jawa. Sekarang kami menyesal. Sambil memasak, para nenek bercerita. Musim kemarau pertama adalah yang paling berat. Tidak ada makanan, kami pikir kami semua akan mati. Tapi berkat singkong yang kami simpan, kami bisa bertahan. Betul, tetangga kami orang Lampung bilang, masakan kami membuat mereka bersemangat. Dari situlah dimulai barter. Kami menukar masakan dengan beras. Saya sadar, masakan bukan hanya makanan, tapi juga jembatan pertukaran budaya. Saat proses memasak hampir selesai, terjadi sesuatu yang luar biasa. Para tetangga asli Lampung mulai berdatangan satu persatu. Mbah Sutinah, dengar-dengar lagi masak-masak ya? Boleh kami lihat? Tahun lalu dikasih masakannya, enak sekali. Mau dong diajari cara membuatnya? Dalam sekejap, balai desa itu berubah menjadi kelas memasak yang diikuti oleh orang Jawa dan Lampung. Setelah kembali dari Lampung,
saya mulai mempersiapkan episode perdana program reguler. Episode pertama Jati Diri Nusantara tentu saja mengambil tema masakan tradisional. Saya menggabungkan video gotong royong yang tayang karena kesalahan, video memasak rendang Nenek Rohana di Bukit Tinggi, dan kisah para transmigran. Sebelum siaran, saya merasa cemas. Ini bukan lagi kesalahan, tapi program resmi. Apakah orang-orang akan menonton? Jumat malam pukul 19.00. Siaran akhirnya dimulai. Selamat malam pemirsa. Inilah Jati Diri Nusantara. Malam ini, kami akan membawakan kisah tentang masakan dan kebersamaan. Saya sendiri yang menjadi pembawa acaranya. Saya gugup, tapi berusaha berbicara setenang mungkin. Pertama, video Nenek Rohana di Bukit Tinggi ditayangkan. Kali ini versi lengkap dengan narasi bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya menceritakan kisah para nenek transmigran yang saya temui di Lampung. Meskipun berada dalam sejarah yang keras, mereka terus memasak. Itulah identitas dan cara mereka untuk bertahan hidup. Selama siaran, saya memantau reaksi penonton secara real time. Luar biasa. Nenekku juga dulu waktu zaman perang sering membuat tiwul dari singkong. Aku tidak tahu para transmigran punya sejarah seperti itu. Tiba-tiba jadi ingin makan masakan ibu. Begitu siaran selesai, situs web stasiun TV kembali jebol. Pertanyaan tentang resep masakan membanjir. Keesokan harinya, saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Pasar-pasar tradisional di seluruh kota, termasuk di Makassar, diserbu pembeli. Semua orang heboh mencari bumbu dapur dan sayuran. Nonton siaran semalam kan? Saya juga mau coba masak sendiri. Para pedagang di pasar pun kebingungan. Sudah 40 tahun saya jualan, baru kali ini kejadian seperti ini. Kelapa dan bumbu dapur ludes terjual. Toko-toko bahan makanan juga mengalami hal yang sama. Mohon maaf, santan kemasan habis, baru ada stok minggu depan. Namun, hal yang lebih mengharukan terjadi. Para nenek transmigran secara sukarela mulai membuka kelas memasak. Kami akan bantu, kata seorang nenek menelepon stasiun TV. Kami ingin mengajari masyarakat cara memasak yang benar. Seminggu setelah siaran perdana, saya diperintahkan untuk pindah ke Jakarta. TVRI Pusat memutuskan untuk memperluas Jati Diri Nusantara menjadi siaran nasional tetap. Kartika, selamat. Direktur program di Jakarta menyalami saya. Ayo kita ciptakan keajaiban Makassar ini di seluruh Indonesia. Jakarta skalanya berbeda dengan Makassar. Kota metropolitan dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa. Apakah orang-orang di sini juga akan bersimpati pada nilai-nilai pedesaan? Saat mempersiapkan siaran nasional pertama, saya mencoba pendekatan baru. Tidak hanya menayangkan video, tetapi juga menganalisis dan mendiskusikannya bersama para ahli. Tamu pertama adalah Dr. Ivan Susanto, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia. Yang menarik dari tradisi memasak bersama ini adalah harmonisasi sempurna antara individualisme dan kolektivisme. Jelasnya, setiap keluarga menjaga resep warisannya, tetapi mereka memasak dan membaginya bersama-sama. Tamu lainnya adalah Ketua Komunitas Perantau Minang di Jakarta. Kami di Jakarta juga sudah 30 tahun mengadakan acara memasak rendang bersama. Awalnya hanya orang Minang, tapi sekarang banyak tetangga dari suku lain yang ikut serta. Akhirnya, hari siaran nasional tiba, malam Jumat yang dingin di bulan November. Program dimulai dengan video memasak, tetapi kali ini saya menambahkan elemen lain. Perbandingan dengan budaya kuliner tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa ada gudeg, di Manado ada tinutuan, jelas saya. Tetapi yang membuat tradisi memasak bersama ini istimewa adalah esensinya sebagai budaya berbagi, bukan sekadar mengolah makanan. Selama siaran, ada segmen kejutan. Kami melakukan panggilan video real-time dengan Nenek Rohana di Bukit Tinggi. Selamat malam semuanya. Nenek melambaikan tangan. Malu saya. Rendang saya jadi terkenal begini. Melalui penerjemah bahasa daerah, kami menerima pertanyaan dari penonton. Nek, apa rahasia memasak rendang yang enak? Rahasianya gampang. Masaklah sambil memikirkan orang yang akan memakannya. Menantuku tidak suka asin, jadi garamnya dikurangi. Cucuku tidak suka pedas, jadi cabainya sedikit saja. Jawaban hangat itu membuat kolom komentar di media sosial memanas. Persis seperti nenekku di kampung. Ternyata makanan itu dibuat dengan cinta. Rating terus menanjak secara real time. Melewati 30%, lalu 35%. Setelah siaran, terjadi hal yang luar biasa. Di berbagai sudut Jakarta, mulai terbentuk komunitas memasak bersama. Tagar, masak bareng viral di media sosial. Dan orang-orang mulai mengunggah foto masakan hasil kolaborasi mereka. Warga Komplek Permata Hijau. Akhir pekan ini kita masak bareng ya. Pendaftaran dibuka.
Apartemen kami juga membuat klub memasak. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun menghubungi kami. Berkat Ibu Kartika, pertukaran budaya di Indonesia telah mencapai dimensi baru. Pemerintah ingin mendukung program ini. Setelah sukses dengan edisi masakan, saya memutuskan untuk memperluas seri ini. Tema kedua adalah tradisi slametan atau kenduri. Saya bingung bagaimana menjelaskan budaya ini kepada generasi muda perkotaan. Program kami menayangkan secara detail proses persiapan sebuah acara kenduri. Bagaimana keluarga menyiapkan makanan kesukaan almarhum dengan tulus. Momen saat keluarga berkumpul dan mengenang masa lalu. Gudeg ini kesukaan almarhum Bapa. Wawancara dengan salah satu anggota keluarga sangat mengesankan. Setiap tahun di tanggal ini, kami selalu teringat Bapa. Reaksi penonton di luar dugaan. Kami juga ziarah ke makam saat lebaran, tapi tidak setulus ini. Mengingat orang yang telah tiada dengan cara seperti ini adalah hal yang indah. Terutama penonton lansia menunjukkan simpati yang besar. Setelah siaran, terjadi perubahan yang menakjubkan. Keluarga-keluarga di perkotaan mulai mengadakan acara makan bersama untuk mengenang kerabat mereka. Saya memasak soto kesukaan ibu, tulis seorang penonton. Seluruh keluarga berkumpul dan bercerita tentang ibu. Rasanya sangat hangat. Tema ketiga adalah pasar tradisional dan bonus dari pedagang. Pemandangan pasar yang ramai, pedagang yang ramah, dan budaya memberi sedikit tambahan belanjaan. Semua ini membangkitkan nostalgia bagi masyarakat Indonesia. Pasar di zaman dulu juga seperti itu. Sekarang semua orang terlalu perhitungan. Para pedagang di Pasar Senen Jakarta mulai bergerak. Ayo kita coba seperti di tayangan itu. Seorang ibu penjual sayur memulai. Ia memberi bonus bawang merah kepada pembeli yang membeli 1 kilogram kentang. Loh, dapat bonus. Pembeli itu bingung tapi wajahnya cerah. Nonton TV kan? Kita harus punya rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Perubahan kecil ini menyebar ke seluruh pasar. Percakapan antara pedagang dan pembeli meningkat dan pasar kembali hidup. Stasiun TV menerima telepon dari berbagai daerah. Gerakan revitalisasi pasar dimulai di Bandung, dan Asosiasi Pedagang di Surabaya juga mengadakan kampanye serupa. Memasuki bulan ketiga, seri Jati Diri Nusantara menjadi fenomena sosial di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan pernyataan resmi. Program ini telah membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah akan mendukung pemulihan budaya komunal. Kartika, ada proyek besar. Direktur program memanggil saya. Kita akan meliput secara besar-besaran budaya masakan para keturunan transmigran di Sumatera. Perjalanan dinas selama 2 minggu. Bersama tim produksi, saya berangkat ke Sumatera. Tujuan pertama adalah sebuah desa di Lampung yang banyak dihuni oleh keturunan transmigran. Saat tiba di sana, perwakilan paguyuban menyambut kami. Selamat datang. Berkat siaran dari Jakarta, generasi muda kami mulai tertarik pada budaya leluhur mereka. Saat tiba di desa transmigran, pemandangan yang luar biasa terhampar di depan mata. Seluruh desa sibuk mempersiapkan acara memasak besar. Setiap tahun menjelang bulan puasa, kami semua membuat makanan untuk disimpan, jelas kepala desa. Tahun ini istimewa karena tim TV dari Jakarta datang, jadi semua orang bersemangat. Saya bertemu dengan Mbah Anna, 85 tahun. Dulu waktu transmigrasi, ibu saya menyembunyikan bibit nangka dan cabai di dalam pakaiannya. Itulah awal dari kebun kami. Mbak Anna menunjukkan sebuah kuali tua. Ini kuali berusia 60 tahun. Dibuat dari besi cor, tapi rasanya tidak pernah berubah. Kerja bersama di desa itu benar-benar seperti festival. Tua, muda, semua ikut serta. Karena di sini nangka tidak sebanyak di Jawa. Kami banyak menggunakan pepaya muda, jelas seorang ibu. Bahannya boleh beda, tapi ketulusan yang kami masukkan sama. Pemandangan para nenek yang mengajari cucu-cucu mereka cara memasak sangat mengesankan. Nah, begini cara mengirisnya, pelan-pelan. Jangan asal-asalan. Seorang pemuda, keturunan generasi ketiga, berkata, sejujurnya, saya dulu tidak terlalu suka masakan ini. Teman-teman saya yang orang Lampung sering mengejek baunya, tapi setelah melihat siaran di TV, pikiran saya berubah. Inilah identitas saya. Momen paling mengharukan selama liputan adalah ketika para tetangga asli Lampung datang berkunjung. Boleh kami ikut melihat? Tentu saja. Ayo masak bersama. Para transmigran menyambut dengan gembira. Awalnya canggung, para tetangga Lampung itu segera larut dalam suasana. Mereka ikut mengupas sayuran, minum teh bersama, dan mengobrol. Enak ya, melakukan sesuatu bersama-sama seperti ini, kata seorang ibu dari suku Lampung. Dulu kami juga begini. Saat kami pindah ke Palembang, Sumatera Selatan, kami menemukan cerita lain.
Sebuah acara yang diadakan di pusat kebudayaan dihadiri oleh banyak warga Palembang asli. Ternyata, budaya mengawetkan makanan dengan fermentasi, seperti tempoyak, adalah sesuatu yang mereka miliki bersama. Di Jambi, saya bertemu dengan seseorang yang istimewa, Mbah Kemi, 95 tahun. Salah satu penyintas transmigrasi generasi pertama, 28 Oktober 1962. Bagaimana aku bisa lupa hari itu? Air mata menggenang di mata Mbah Kemi. Subuh-subuh, tentara datang dan menyuruh kami berkemas dalam waktu 2 jam. Mbah Kemi berkata, saat itu ia masih sangat muda. Ibuku bingung harus membawa apa. Tapi yang pertama kali ia ambil adalah ulekan dan cobek batunya. Selama ada ini, kita bisa hidup, katanya. 1 bulan yang dihabiskan di dalam gerbong kereta barang sepanjang 6.000 kilometer. Kesaksian Mbah Kemi begitu nyata. 40 orang dijejalkan dalam 1 gerbong. Tidak ada toilet, tidak ada makanan, tapi kami bertahan dengan membagi sedikit garam dan singkong kering yang dibawa ibu. Mbah Kemi menunjukkan sebuah sendok kayu yang sudah usang. Ini sendok yang kami pakai waktu itu. Kami makan sesuap demi sesuap, saling menguatkan bahwa sebentar lagi kita akan sampai dan hidup lebih baik. Namun, mereka tidak sampai di tanah yang dijanjikan. Mereka ditinggalkan di hutan belantara Sumatera dan harus menggali tanah untuk membuat tempat tinggal. Musim kemarau pertama adalah neraka. Suhu 40 derajat, tidak ada makanan. Kami makan akar-akaran, tapi kami tetap memasak dengan keras kepala. Mengapa begitu gigih? Tanya saya. Karena itu bukan sekadar makanan. Itu adalah cara agar kami tidak lupa siapa kami. Dengan merasakan masakan itu, kami teringat kampung halaman dan punya harapan untuk suatu hari bisa kembali. Mbah Kemi mengantar kami ke pemakaman umum desa. Yang dimakamkan di sini adalah mereka yang meninggal saat itu, karena panas dan kelaparan. Tapi sampai akhir, mereka tetap menjaga resep warisan itu. Di nisan, terukir nama-nama dalam aksara Jawa dan Latin. Ini makam ibuku, Mbah Kemi mengelus nisan. Pesan terakhirnya adalah, jangan lupakan rasa masakan Jawa. Setelah selesai liputan dan kembali ke penginapan, tidak ada seorang pun dari tim produksi yang berbicara. Kami semua menyadari bahwa masakan bukan sekadar makanan, melainkan simbol perjuangan, identitas, dan harapan. Malam itu, saya menulis di buku harian saya. Apa arti rasa masakan Jawa bagi mereka? Mungkin itu adalah tempat untuk kembali. Meskipun secara fisik tidak bisa pulang, melalui rasa, mereka pulang ke kampung halaman setiap hari. Bengkulu adalah lokasi liputan terakhir. Di sini, terjadi perubahan yang luar biasa. Sejak siaran dari Jakarta, cara pandang orang terhadap keturunan transmigran benar-benar berubah, kata Ketua Paguyuban. Dulu kami ingin menyembunyikannya, sekarang kami bangga. Saat saya kembali ke Jakarta setelah liputan di Sumatera, sebuah berita mengejutkan menanti. Nenek Rohana dari Bukit Tinggi bersedia datang ke Jakarta, kata Direktur Program dengan antusias. Kita akan mempertemukan beliau dengan para nenek transmigran. Ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah momen bersejarah di mana 2 akar budaya yang terpisah oleh gelombang sejarah akan bertemu kembali setelah lebih dari 50 tahun. Untuk pertemuan di bandara, kami mengundang 3 nenek transmigran dari Sumatera, Mbah Ana, Mbah Nina, dan Mbah Kemi. 15 November, pukul 15.00 di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Mbah, sebentar lagi beliau keluar, kata saya kepada para nenek transmigran. Ketiganya memegang karangan bunga. Mata mereka sudah memerah. Akhirnya, pintu kedatangan terbuka, dan nenek Rohana, dengan anggun mengenakan baju kurung dan songket, muncul. Seketika, waktu seolah berhenti. Mbak Ana berjalan lebih dulu. Benar-benar datang dari kampung halaman. Saat keduanya berpelukan, semua orang di lobi bandara menahan napas. Banyak sekali penderitaan yang kalian alami, bisik nenek Rohana. Tidak, justru kami yang berterima kasih. Terima kasih sudah datang menemui kami yang terlupakan ini. Keempat nenek itu menangis bersama. Orang-orang di sekitar, tim liputan, petugas bandara, semua ikut terharu. Sudah 50 tahun, kata Mbah Kemi sambil menyeka air mata dengan ujung jilbabnya. 50 tahun baru bisa bertemu lagi dengan saudara dari kampung. Para nenek itu berbicara dengan campuran bahasa Indonesia, bahasa Minang, dan bahasa Jawa. Meskipun bahasanya berbeda, hati mereka saling terhubung. Keesokan harinya, sebuah acara istimewa diadakan di Taman Mini Indonesia Indah. Hari ini, Sumatera dan Jawa akan memasak bersama. Saya memperkenalkan. Tidak, lebih tepatnya, hati yang terpisah akan bertemu kembali dan memasak bersama. Di satu sisi,
Nenek Rohana mulai membuat rendang tradisional Minang. Di sisi lain, para nenek transmigran mulai membuat gulai nangka gaya Jawa Sumatera. Wah, sayuran seperti ini juga dipakai ya. Nenek Rohana tampak tertarik, karena di sini tidak ada nangka yang seperti di Jawa, jadi kami berkreasi. Tapi rasanya mirip kok. Mbah Ana tertawa. Dua gaya memasak mulai berbaur. Nenek Rohana mengajari cara menggunakan bumbu rendang asli, sementara para nenek transmigran menunjukkan cara memberi aroma dengan rempah-rempah lokal. Ternyata hatinya sama ya, kata Nenek Rohana. Hati yang tulus saat memasak untuk dibagi bersama. Banyak warga Jakarta yang hadir di acara itu. Semua berkumpul di sekitar para nenek dan belajar. Saat acara mencapai puncaknya, Mbah Kemi mengeluarkan sebuah buku catatan usang. Ini buku resep peninggalan ibu saya. Ditulis sejak tahun 1962. Di buku itu, tertulis nama-nama masakan Jawa, dalam tulisan tangan yang rapi. Ibu saya tidak bisa menulis aksara Jawa, jadi dia menuliskan bunyinya saja dalam huruf Latin. Katanya, jangan sampai lupa. Nenek Rohana melihat buku itu dan meneteskan air mata. Ini harta karun yang sesungguhnya. Lebih berharga dari benda pusaka manapun di museum. Saat itu, seorang nenek dari Jakarta mendekat. Bolehkah saya ikut belajar? Cucu saya tertarik dengan budaya. Tentu saja, mari. Jawab keempat nenek serempak. Seketika, tempat itu berubah menjadi kelas memasak kecil. Para nenek menjadi guru dan mengajari warga Jakarta. Nah, sayurnya dipegang begini. Jangan terlalu kencang. Bumbunya segini saja. Wah, kebanyakan. Gelak tawa tidak berhenti. Meskipun bahasanya berbeda, isyarat tangan sudah cukup untuk berkomunikasi. Saat makan siang, menu istimewa disajikan. Lontong opor dari Jawa, rendang dari Minang, dan gulai nangka transmigran. Inilah persatuan, kata salah seorang peserta. Di meja makan, tidak ada batas suku dan budaya. Sambil makan, para nenek itu berbicara lebih dalam. Jika kami menyerah pada rasa masakan Jawa, mungkin kami sudah sepenuhnya menjadi orang Sumatera, kata Mbah Nina. Tapi berkat rasa ini, kami tidak lupa siapa kami. Di kota besar sekarang banyak yang beli rendang jadi, jawab Nenek Rohana. Tapi setiap lebaran, kami pasti membuatnya sendiri. Itulah jiwa orang Minang. Sore harinya, ada pengumuman mengejutkan. Menteri Kebudayaan sendiri hadir. Melihat acara hari ini, saya merasakan kekuatan budaya. Pemerintah akan mendukung pelestarian budaya para transmigran. Dan pengumuman yang lebih mengejutkan menyusul. Setiap bulan November akan ditetapkan sebagai bulan kuliner dan tradisi Nusantara. Kami akan mengadakan festival di seluruh Indonesia untuk mengaktifkan pertukaran budaya. Seketika, ruangan itu bergemuruh oleh tepuk tangan. Para nenek transmigran saling berpelukan dan menangis. Setelah 50 tahun. Setelah 50 tahun, akhirnya kami diakui. Menjelang akhir acara, masakan istimewa yang dibuat oleh keempat nenek itu selesai. Ini adalah rendang persatuan, kata Nenek Rohana. Campuran cara Minang dan cara perantauan. Silakan dicicipi. Para nenek membagikannya kepada para peserta. Rasanya istimewa. Rasa yang penuh dengan sejarah. Setelah acara itu sukses besar, saya menerima undangan tak terduga. Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata, mengundang saya untuk sebuah perjalanan budaya. Kontribusi Ibu Kartika dalam pertukaran budaya Nusantara sangat besar. Silakan alami langsung kekayaan budaya Indonesia. Perjalanan 2 minggu pun dimulai. Tujuan pertama tentu saja Bukit Tinggi. Selamat datang. Nenek Rohana sudah menunggu di depan rumahnya. Seluruh kampung heboh. Produser dari Jakarta, selamat datang. Ada banyak spanduk bertuliskan, kami bersatu karena rendang. Ini apa? Saya terkejut. Kampung kami jadi terkenal di seluruh Indonesia. Semua orang ingin berterima kasih. Saat masuk ke rumah gadang, meja makan sudah penuh dengan hidangan. Semua ini dimasak oleh warga kampung. Satu orang satu masakan. Jelas Nenek Rohana. Bukan saya sendiri. Ibu sebelah rumah masak gulai, yang di belakang rumah masak ikan bakar. Saya sampai merepotkan begini. Saya kehabisan kata-kata. Kamu sudah membuat budaya kami dihargai di seluruh negeri. Kami yang justru sangat senang. Sambil makan, saya berbincang dengan warga. Berkat siaran dari Jakarta, kami jadi merenungkan kembali arti gotong royong, kata seorang ibu. Dulu kami anggap biasa. Ternyata ini budaya yang membanggakan. Keesokan harinya, saya ikut kerja bakti di sawah. Kali ini, giliran saya yang mencoba. Nah, pegangnya begini. Nenek Rohana mengajari. Awalnya kaku. Lama-lama saya mulai bisa. Ibu-ibu di kampung membantu. Pintar ya.
Sudah seperti orang sini. Bekerja bersama-sama terasa sangat menyenangkan. Kehangatan yang tidak pernah saya rasakan di kota. Inilah gotong royong, kata Nenek Rohana. Pekerjaan berat kalau dikerjakan sendiri, tapi jadi menyenangkan kalau bersama-sama. Saat pindah ke Yogyakarta, saya mengunjungi Pasar Beringharjo. Jauh lebih hidup dari yang saya lihat di TV. Para pedagang mengenali saya. Nonton siarannya loh. Berkat Mbak, pengunjung dari luar kota jadi banyak. Benar saja, di berbagai sudut pasar, saya mendengar berbagai logat bahasa. Para pedagang lebih ramah kepada pengunjung. Ini bonusnya Mbak, dicicipi dulu. Saya pun mencicipi berbagai jajanan. Gudeg, sate kelatak, bakpia, tidak usah bayar. Seorang ibu penjual melambaikan tangan. Sudah mempromosikan pasar kami ke seluruh Indonesia. Tidak Bu, saya bayar. Sudah, tidak apa-apa. Ini rasa terima kasih. Akhirnya, perut saya kenyang secara gratis. Saya merasa tidak enak, sekaligus berterima kasih. Yang paling berkesan di Jakarta adalah budaya di apartemen. Seorang staf kementerian mengundang saya ke acara di apartemennya. Hari ini kebetulan ada arisan. Ayo ikut. Di ruang serbaguna apartemen, sekitar 20 warga berkumpul. Masing-masing membawa satu jenis makanan. Inikah budaya apartemen di Jakarta? Sebenarnya belakangan ini sudah jarang. Tapi setelah nonton siaran itu, kami memulainya lagi. Jelas seorang warga. Siaran itu? Iya. Melihat orang-orang berkumpul, kami pikir, kenapa kita tidak coba? Awalnya hanya makan-makan, sekarang jadi acara bulanan. Para warga berbagi makanan sambil asyik mengobrol. Bertukar informasi sekolah anak, berbagi berita lingkungan. Dulu di lift paling hanya saling sapa. Sekarang kami benar-benar menjadi tetangga. Saya merasa iri. Di apartemen saya di Makassar, hal seperti ini tidak terbayangkan. Bagaimana memulainya? Tanya saya. Butuh keberanian. Awalnya semua canggung. Tapi setelah berkumpul, ternyata sangat menyenangkan. Keesokan harinya, saya mengalami tradisi lain. Kelas belajar tentang makna kenduri. Kenduri adalah waktu untuk mengenang leluhur. Jelas pengajar. Setiap hidangan memiliki makna. Saya belajar cara menata sesaji. Rumit, tapi di dalamnya terasa ketulusan. Di setiap daerah, ada tradisi ziarah kan? Tanya pengajar. Iya, tapi tidak seteliti ini. Bentuknya boleh beda, tapi hatinya sama. Hati untuk mengenang dan berterima kasih kepada leluhur. Yang paling berkesan adalah setelah acara kenduri selesai, makanan yang disajikan dibagikan. Ini namanya berkat. Artinya kita berbagi berkah dari para leluhur. Setelah ritual selesai, semua makanan dibagikan kepada peserta untuk dibawa pulang. Di hari terakhir, saya berjalan-jalan di kota tua Jakarta. Tradisi dan modernitas hidup berdampingan. Saya berpikir, andai saja di setiap kota ada tempat seperti ini. Saya masuk ke sebuah kafe. Pemiliknya menyajikan teh sambil berkata, saya nonton siarannya. Senang sekali jiwa Indonesia bisa tersampaikan. Masyarakat tersentuh karena di dalamnya ada rasa kemanusiaan, katanya. Pemilik kafe itu membungkus beberapa kue lebih banyak. Bawa pulang ke Makassar ya. Bentuknya boleh beda, tapi hati kita terhubung. Dalam perjalanan ke bandara, tangan saya penuh dengan oleh-oleh, kue, kain batik, dan yang terpenting, hati yang penuh dengan rasa kemanusiaan. Di dalam pesawat, saya merenungkan perjalanan 2 minggu ini. Saya merasa mengerti apa itu jiwa Indonesia, bukan sesuatu yang istimewa. Itu adalah sikap memanusiakan manusia, berbagi, memberi, dan bersama. 3 tahun setelah kembali dari perjalanan itu, Indonesia banyak berubah, atau lebih tepatnya, menemukan kembali jati dirinya. Saya melakukan perjalanan dinas ke Makassar 3 tahun lalu, di stasiun TV itu, tempat di mana semuanya dimulai. Kartika, rekan-rekan lama menyambut dengan hangat. Stasiun kita sekarang terkenal sebagai stasiun TV budaya. Benar saja, di depan stasiun TV, berdiri sebuah monumen bertuliskan tempat lahirnya pertukaran budaya Nusantara. Setiap tahun di tanggal ini, kami mengadakan festival kuliner di sini. Jelas Pak Hartono yang kini menjadi direktur. Tahun ini pesertanya 3.000 orang. Kota juga berubah. Pasar sentral kembali hidup. Ada area khusus pasar tradisional, di mana para pedagang memberi bonus dan mengobrol dengan pembeli. Bisnis jadi lebih lancar. Seorang pedagang tertawa. Rasa kemanusiaan membuat pelanggan setia bertambah. Apartemen juga berubah. Saat saya mengunjungi apartemen tempat saya dulu tinggal, di lantai dasar sudah ada ruang komunal warga. Ini berkat kamu, Tika. Seorang nenek tetangga mengenali saya. Setelah siaran itu, kami semua jadi saling sapa. Saat kembali ke Jakarta, perubahan terus terasa. Statistik yang dirilis pemerintah sangat mengesankan.
Dalam 3 tahun terakhir, interaksi antar tetangga meningkat signifikan, jumlah orang yang merasa kesepian menurun, dan tingkat kepercayaan sosial meningkat. Tetapi yang lebih penting dari angka adalah ekspresi wajah orang-orang. Kota menjadi lebih cerah, tawa lebih sering terdengar, dan lebih banyak orang saling menyapa. Stasiun TV juga berubah. Seri Jati Diri Nusantara diproduksi hingga musim kelima, dan sekarang berkembang menjadi seri Jiwa Dunia. Selanjutnya negara mana? Tanya direktur program. Kali ini Meksiko, negara dengan ikatan keluarga yang kuat. Minat masyarakat Indonesia terhadap budayanya sendiri terus berlanjut. Sanggar-sanggar tari tradisional bertambah 10 kali lipat, dan restoran masakan daerah ada di mana-mana. Pesan gudeg 1. Sate padangnya, ya. Para pelanggan memesan dengan fasih. Yang lebih mengejutkan adalah perkembangan kuliner fusion. Sekarang muncul masakan seperti pizza rendang atau burger sambal matah. Budaya itu berkembang dengan berbaur, kata seorang koki terkenal. Komunitas transmigran juga berubah total. Mereka tidak lagi menyembunyikan identitas. Justru mereka bangga. Kami menjadi jembatan budaya, kata Mbah Anna dengan bangga. Setelah 50 tahun, akhirnya kami diakui. Dukungan tingkat pemerintah juga terwujud. Bulan Kuliner dan Tradisi Nusantara menjadi acara nasional dan budaya transmigran menjadi warisan yang dilindungi. Suatu hari, saya mendengar berita istimewa. Kisah sebuah desa di pedalaman Kalimantan. Sebuah desa yang hampir mati, kini hidup kembali. Desa itu terkenal sebagai desa gotong royong, dan para pemuda mulai kembali ke sana. Kadang-kadang, saya teringat malam itu. Malam 21 April, saat saya duduk sendirian di ruang siaran. Kesalahan 8 menit. Apakah itu takdir? Nenek Rohana bertanya saat panggilan video. Itu mungkin kebetulan, tapi kebetulan yang indah. Ya, nenek tertawa. Benar, kebetulan menjadi keniscayaan, dan kesalahan menjadi keajaiban. Sekarang di atas meja saya, ada sebuah hadiah istimewa. Sebuah cobek batu kecil buatan para nenek transmigran, surat dari nenek Rohana, dan kartu ucapan terima kasih dari para penonton di seluruh Indonesia. Di antara semua itu, yang paling berharga adalah gambar dari seorang anak kecil. Gambar seorang nenek Minang dan seorang nenek Jawa yang sedang memasak bersama. Di atas gambar itu, tertulis dengan huruf yang kaku, Rasa. Ibu dari anak yang mengirim gambar itu menelepon. Anakku bertanya, Mama, rasa itu apa? Lalu aku jawab, rasa itu seperti gudeg yang dibagikan nenek tetangga. Dia sepertinya mengerti. Rasa yang dimengerti oleh anak-anak. Itulah perubahan yang sesungguhnya. Hari ini pun, di berbagai sudut Indonesia, keajaiban-keajaiban kecil terjadi. Di sebuah apartemen di Surabaya, para penghuni berkumpul untuk memasak. Tahun ini harus lebih enak ya. Di sebuah pasar di Medan, seorang pedagang memberi bonus kepada pelanggannya. Kita harus punya rasa kemanusiaan. Di sebuah rumah di Jakarta, sebuah keluarga menyiapkan makan malam istimewa untuk mengenang nenek mereka. Ini soto kesukaan Eyang. Perubahan-perubahan kecil. Tetapi ketika berkumpul, mereka menjadi aliran yang besar. Stasiun TV dari Jepang menghubungi kami. Mereka ingin membuat program dokumenter khusus. Keajaiban yang diciptakan oleh jiwa manusia, edisi Indonesia. Ibu Kartika adalah tokoh utamanya, kata sang sutradara. Saya hanya membuat kesalahan. Kami ingin menunjukkan betapa indahnya hasil dari kesalahan itu. Selama syuting, saya bertemu kembali dengan banyak orang. Nenek yang menangis di lobi stasiun TV 3 tahun lalu, sekarang menjadi guru di kelas memasak. Berkat Ibu Kartika, hidup saya berubah. Orang-orang yang saya temui di seluruh Indonesia mengatakan hal yang sama. Kami belajar tentang rasa kemanusiaan. Kami punya tetangga. Bersama-sama itu bahagia. Tetapi perubahan terbesar terjadi pada diri saya sendiri. 5 tahun lalu, saya adalah wanita kota yang kesepian. Keluarga jauh, teman tidak banyak, hidup hanya untuk bekerja. Sekarang berbeda. Saya punya keluarga di seluruh Indonesia. Keluarga yang tidak terhubung oleh darah, tetapi oleh hati. Beberapa hari yang lalu, hujan turun deras. Saya berniat untuk sendirian saja, tapi tiba-tiba terpikir, bagaimana kalau membuat bakwan bersama tetangga? Saya mengirim pesan di grup chat, dan dalam sekejap balasan berdatangan. Boleh, aku bawa teh hangat ya, aku bantu. 1 jam kemudian, apartemen kecil saya penuh dengan gelak tawa. Di luar jendela, hujan masih turun, tetapi di dalam terasa hangat. Aroma adonan goreng, suara gelas yang beradu, dan tawa para tetangga. Rasa kemanusiaan. Tiba-tiba saya sadar, bukan sesuatu yang muluk-muluk, hanya bersama, berbagi, dan memperlakukan satu sama lain sebagai manusia. Kesalahan 8 menit itu mengajarkan hal itu. Bahwa manusia tidak sendirian.
bahwa kita semua terhubung. Dan nama dari hubungan itu adalah rasa kemanusiaan. Besok, di suatu tempat, seseorang akan mengetuk pintu tetangganya. Saya masak kebanyakan, mau coba sedikit, dan satu lagi keajaiban kecil akan dimulai. Inilah kisah luar biasa yang diceritakan oleh Kartika dari Makassar. Keajaiban 5 tahun yang diciptakan oleh kesalahan 8 menit. Sebuah perjalanan mengharukan di mana video dari sebuah desa kecil di Indonesia menghangatkan malam-malam di seluruh negeri. Ketulusan seorang nenek yang memasak rendang, air mata para transmigran yang bertemu kembali setelah 50 tahun, dan gelombang rasa kemanusiaan yang menyebar melintasi batas-batas pulau. Semua ini menyampaikan pesan yang jelas. Yang mengubah dunia bukanlah rencana besar atau uang banyak, melainkan perhatian kecil dan ketulusan terhadap sesama manusia. Hari ini, bagaimana jika Anda mencoba menyapa tetangga Anda? Keajaiban dimulai dari berbagi secangkir teh hangat.